Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2 episode 125. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, sosok misterius muncul dari cahaya merah darah, mendistorsi udara. 9 cincin jiwa muncul, 6 hitam 10.000 tahun, dan 3 merah 100.000 tahun, menekan semua orang, termasuk Doulo bintang hancur. Keberadaan Ultimate Doulo lain di Kekaisaran Matahari Bulan yang mengendalikan pagoda Dewa Kematian mengejutkan. Wanita ini, Ye Shisui, adalah Ultimate Doulo sekaligus insinyur jiwa kelas 9. Keterampilan jiwa Shrek lenyap di cahaya merah darah Ye Shisui. Meski 12 titel Doulo, termasuk 2 Doulo Transcendent, memiliki kekuatan jiwa total lebih besar, mereka tak berdaya. Ye Shisui dengan mudah menangkap Huo Yuhao. Ia memilih tak melawan, tahu tak ada peluang. Doulo bintang hancur merasa terpojok, karena Ye Shisui mengendalikan waktu dan ruang jauh lebih baik darinya. Tiba-tiba, Huo Yuhao menyebut nama Ye Shisui, membuatnya terkejut. Ia menjelaskan dirinya murid Mu'en, naga Doulo dan master pavilion Dewa Laut, mengguncang emosi Ye Shisui. Cahaya merah darahnya memudar, dan Huo Yuhao jatuh. Ia menyimpulkan identitas Ye Shisui dari kekuatannya sebagai Ultimate Doulo dan Master Jiwa Jahat seangkatan Mu'en. Para titel Doulo semakin muram, menyadari lawan mereka hampir tak terkalahkan. Emosi Ye Shisui bergejolak, sempat ingin melepaskan Huo Yuhao karena kenangan baik tentang Mu'en. Namun, kenangan pengkhianatan membuatnya berubah pikiran. Dengan tawa mengerikan, ia memanggil cakar merah darah untuk meremukkan Huo Yuhao. Tiba-tiba, tubuh Huo Yuhao memudar menjadi bola udara hitam dan muncul kembali 10 meter jauhnya. Penampilannya berubah. Rambut panjang hitam, kulit pucat, mata keemasan, dan aura binatang buas memancar. Cahaya hitam menghalau cahaya merah darah Ye Shisui. Ye Shisui menatapnya dingin, merasakan perubahan. Huo Yuhao dengan suara dalam menantangnya penuh percaya diri. Di episode selanjutnya, puncak gunung bergetar dengan raungan naga dan awan gelap berkumpul di langit. Huo Yuhao mengangkat tangan, memanggil cakar naga hitam besar yang meraih Ye Shisui. Ye Shisui tak kalah tangguh. Ia memanggil proyeksi raksasa berwarna merah darah dengan 12 sayap yang mengepak kuat. Dengan gerakan tangan, ia melepaskan serangan darah yang menghadang cakar naga hitam. Bentrokan keduanya mengguncang puncak gunung, menciptakan arus udara dahsyat yang menyapu alat-alat jiwa di sekitar ke udara. Cahaya hitam dan merah darah beradu, menciptakan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Semua orang dari Kekaisaran Bintang Luo terpana, tak percaya bahwa Huo Yuhao, yang kini tampak seperti Ultimate Doulo, mampu menghadapi Ye Shisui dalam pertarungan yang begitu sengit. Doulo bintang hancur berjuang keras melindungi kelompok dari Akademi Shrek dari gelombang kejut yang dahsyat. Dengan cepat, ia melepaskan cahaya bintang hancur untuk menyelimuti semua orang, lalu membawa mereka mundur ke tempat yang lebih rendah di gunung. Cakar naga hitam yang dilepaskan Huo Yuhao terdorong mundur, namun tetap utuh. Kekuatan itu berasal dari Ditian, dewa binatang yang kini mengendalikan tubuh Huo Yuhao. Ia menuduh Ye Shisui menggunakan boneka iblis berdarah, jiwa bela diri yang berevolusi dengan melahap roh pembalasan dari manusia dan binatang yang dibunuh. Pagoda Dewa Kematian hanyalah wujud dari jiwa bela dirinya, yang menghabiskan ribuan roh setiap kali digunakan. Dengan raungan naga, Ditian mengangkat kedua tangan, memanggil kepala naga besar dari celah ruang. Api naga hitam pekat dengan bintik emas melesat ke arah Ye Shisui, merobek ruang dan menghancurkan cahaya merah darah di sekitarnya. Ye Shisui tak tinggal diam, boneka iblis berdarah di belakangnya bersinar terang, dan tubuhnya menyatu menjadi cahaya merah yang memperkuat proyeksi itu. Cincin jiwa ketujuhnya menyala, membuat boneka iblis berdarah membesar dan melepaskan cincin cahaya merah yang menahan serangan naga. Bentrokan keduanya menghasilkan ledakan dahsyat, menekan seluruh gunung hingga berguncang.
Pagoda Dewa Kematian bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda aktivasi. Yesisui yang menyadari kehadiran Nitian terkejut. Ia tak menyangka Dewa Binatang akan muncul dan membantu Kekaisaran Bintang Luo. Nitian, dengan kultivasi lebih dari 800.000 tahun, adalah makhluk yang bahkan membuat Yesisui gentar. Namun, ia tahu tubuh Wo Yuhao tak akan mampu menahan kekuatan Nitian terlalu lama. Dengan cepat, ia berubah menjadi cahaya merah dan melesat masuk ke pagoda Dewa Kematian. Pagoda itu bersinar terang, mengeluarkan jeritan roh pembalasan, dan melepaskan cahaya pembalasan Dewa Kematian yang bertabrakan dengan api naga di Tian. Ledakan besar mengguncang gunung, meratakan segalanya. Pagoda Dewa Kematian melayang ke udara, melesat menuju Kekaisaran Matahari Bulan, diikuti oleh cahaya merah darah yang membentuk gambar aneh di langit. Di kejauhan, formasi alat jiwa Kekaisaran Matahari Bulan bergema, menandakan serangan para titel Douluo dari Kekaisaran Bintang Luo berhasil. Cahaya keemasan menyala di langit, memberi sinyal kepada pasukan Bintang Luo untuk maju. Wo Yuhao masih melayang di puncak gunung, menatap pagoda Dewa Kematian yang melarikan diri tanpa mengejar. Ia mengakui kekuatan Yesisui yang bahkan dengan pagoda Dewa Kematian bisa menandinginya. Namun, ia berhasil membuat Yesisui takut. Nitian memperingatkan Wo Yuhao bahwa tubuhnya nyaris hancur karena menahan kekuatannya. Untungnya, energi kehidupan dalam tubuh Wo Yuhao yang berasal dari sumber serupa dengan danau kehidupan. Setelah itu, Nitian menghilang menjadi arus udara hitam, membawa Wo Yuhao kembali ke puncak gunung. Saat hitam memudar, Wo Yuhao tampak pucat, darah mengalir dari pori-porinya. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, dan ia kehilangan kesadaran. Ketika para titel Douluo dari Kekaisaran Bintang Luo kembali ke puncak, mereka hanya menemukan pemandangan yang menakjubkan. Gunung yang hancur dan Wo Yuhao yang tak sadarkan diri, bukti dari pertarungan epik yang baru saja terjadi. Pegunungan Mingdou kini kembali ke tangan Kekaisaran Bintang Luo, sebuah kemenangan strategis yang menyulitkan Kekaisaran Matahari Bulan untuk merebutnya kembali, apalagi tanpa kepemimpinan kuat saat ini. Meski para titel Douluo bersorak gembira, wajah anggota Akademi Shrek dipenuhi kekhawatiran. Wo Yuhao terbaring dengan darah membasahi pakaiannya. Auranya lemah dan kekuatan jiwanya tak terdeteksi. Susansi memeriksa kondisinya dengan hati-hati, namun wajahnya muram. Detak jantung Wo Yuhao sangat lemah, hampir tak terasa, dan lorong-lorong jiwanya rusak parah. Douluo Bintang Hancur memutuskan untuk tidak memindahkan Wo Yuhao yang kondisinya kritis. Ia memerintahkan Douluo Palu Raksasa untuk memanggil Master Jiwa Penyembuh dari pasukan. Sementara ia menjaga Wo Yuhao. Tang Wutong yang berdiri di sisinya terdiam. Pikirannya dipenuhi kenangan saat Wo Yuhao menyelamatkannya dari cahaya Dewa Kematian. Nama Wo Yuhao kini terukir di dalam hatinya. Tak lama kemudian, pasukan Kekaisaran Bintang Luo tiba bersama tim penyembuh, dipimpin langsung oleh Adipati Harimau Putih. Kehadirannya mengejutkan, karena ia adalah tokoh kunci militer yang seharusnya tak mengambil resiko di medan berbahaya. Namun, ia bersikeras menyelamatkan Wo Yuhao, membawa seorang titel Douluo penyembuh bernama Wang Xian'er, Hal Master Kuil Kekaisaran Bintang Luo. Bersama 16 master jiwa penyembuh lainnya, Wang Xian'er segera bertindak, menyelimuti Wo Yuhao dengan penghalang cahaya hijau untuk menstabilkan kondisinya. Adipati Harimau Putih menegaskan tekadnya untuk menyelamatkan Wo Yuhao, yang telah memberikan kontribusi besar bagi kemenangan ini. Ia menyaksikan ledakan cahaya dari kejauhan. Awalnya khawatir rencana Wo Yuhao gagal. Namun, ketika gunung runtuh dan sinyal kemenangan muncul, ia tahu Wo Yuhao berhasil. Meski tak memahami sepenuhnya kekuatan yang digunakan Wo Yuhao, Adipati yakin itu adalah kekuatan pinjaman yang membuat tubuhnya hancur. Rasa khawatirnya terhadap Wo Yuhao melampaui tanggung jawab seorang pemimpin, seolah ada ikatan tak terucapkan di hatinya. Ye Guyi dan Nan Qiuqiu berdoa dengan cemas, sementara Susansi dan yang lain menatap penuh harap. Wang Xian'er dengan pengalamannya adalah harapan terakhir. Dikenal mampu menyelamatkan siapapun yang masih bernafas. Ia menjadi tumpuan untuk membawa Wo Yuhao kembali dari ambang kematian. Wang Xian'er dengan wajah penuh kerutan menarik cahaya hijau dari tangannya dan mengerutkan kening. Luka Wo Yuhao sangat aneh. Lorong-lorong jiwanya hampir hancur, terutama lorong utama, akibat kekuatan besar yang mengalir di tubuhnya. Secara logika, ia seharusnya sudah mati, namun organnya tetap utuh dan darahnya tersumbat di lorong-lorong yang rusak. Ajaibnya, energi kehidupan yang kuat dalam tubuhnya mulai memulihkan lorong-lorong itu secara alami, sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Xian'er sebelumnya.
Ia menyimpulkan bahwa energi kehidupan luar biasa dan kekuatan misterius melindungi tubuh Huo Yuhao. Wang Xian'er memutuskan untuk tidak melakukan pengobatan berlebihan. Ia hanya perlu merangsang energi kehidupan Huo Yuhao untuk mempercepat pemulihan alaminya. Karena pengobatan berlebihan justru bisa merusak tubuhnya. Matanya berubah menjadi hijau giok, dan 5 pasang sayap hijau giok muncul di punggungnya. Setiap pasang sayap meningkatkan energi kehidupan di udara, mengubah puncak gunung menjadi lautan kehidupan yang menyegarkan semua orang. Saat sayap-sayap itu muncul, Wang Xian'er tampak semakin muda hingga menyerupai gadis berusia 18 tahun, memancarkan kecantikan penuh aura kehidupan. Ia mengangkat tangan, mengarahkan cahaya hijau ke arah Huo Yuhao. Tubuhnya mulai bersinar. Bintik-bintik hijau membersihkan kotoran dalam tubuhnya, dan udara hitam perlahan keluar sebelum lenyap. Aura kehidupan dari Wang Xian'er merangsang potensi penyembuhan Huo Yuhao, membuat dadanya naik turun perlahan, tanda kehidupan kembali. Tiba-tiba, dahi Huo Yuhao menyala. Mata takdirnya terbuka, kini berwarna hijau giok, membentuk pusaran air besar yang menyerap semua energi kehidupan dari Wang Xian'er. Ia terkejut karena tak pernah melihat sage jiwa menyerap energi secepat itu. Meski begitu, ia meningkatkan aliran energi kehidupannya, memanfaatkan kemampuannya menyaring energi dari udara. Semakin banyak energi kehidupan di sekitar, semakin kuat penyembuhannya, terutama jika ia berada di tempat seperti hutan bintang besar Dao atau danau kehidupan. Lorong-lorong Huo Yuhao sembuh lebih cepat di bawah pengaruh cahaya hijau giok. Energi kehidupan dari tubuhnya sendiri ternyata lebih murni daripada yang diserap, seolah disaring sebelum menyatu dengan tubuhnya. Pusaran hijau di puncak gunung menarik energi kehidupan dari seluruh pegunungan, mempercepat cahaya hijau di tubuh Huo Yuhao. Napasnya semakin stabil dan kondisinya membaik drastis. Tiba-tiba, tubuh Huo Yuhao memancarkan cahaya hijau giok yang kuat, menyatu dengan pusaran dan menghentikannya. Anehnya, energi kehidupan mulai mengalir balik ke tubuh Wang Xian'er. Ia tertegun, merasakan kemurnian energi itu, jauh lebih murni daripada kekuatan jiwanya sendiri. Energi kehidupan murni yang mengalir dari tubuh Huo Yuhao, meski tidak sekuat milik Wang Xian'er, bagaikan bibit yang penuh potensi. Wang Xian'er segera mengendalikannya, menyatukannya dengan inti kekuatan jiwanya untuk mempelajari sifatnya. Wajahnya memancarkan keterkejutan. Sebagai Douluo transenden tipe penyembuhan, meningkatkan kultivasi baginya sangat sulit, apalagi di usianya yang mendekati 200 tahun. Energi hidupnya mulai memudar, dan ia merasa hanya punya waktu 10 tahun lagi. Namun, energi kehidupan murni dari Huo Yuhao memberinya peluang langka untuk menerobos batas kemacetan, menuju peringkat 96, yang berarti beberapa dekade hidup tambahan. Ia dengan cermat mengamati kondisinya, memastikan proses penyembuhan tidak membahayakan. Ia lega mengetahui Huo Yuhao dalam kondisi lebih baik dari perkiraan. Pembalikan aliran energi kehidupan terjadi karena tubuhnya telah mencapai batas penyerapan, dan energi kehidupan Wang Xian'er hanya berfungsi sebagai pemicu untuk membangkitkan energi murni dalam dirinya. Wang Xian'er kagum. Energi kehidupan Huo Yuhao begitu murni, seolah bisa langsung berubah menjadi kekuatan jiwa baginya. Ia menyerap sisa energi kehidupan di udara, tak ingin menyia-nyiakannya. Dalam waktu singkat, ia merasa kemacetan kultivasinya mulai terpecahkan, membuka jalan menuju peringkat berikutnya. Cahaya hijau di puncak gunung perlahan memudar, dan ketenangan kembali. Huo Yuhao mulai tampak lebih sehat, pipinya memerah kembali. Lorong-lorong jiwanya yang rusak kini dipenuhi energi kehidupan, mempercepat pemulihan, dan mengembalikan aliran darahnya. Bahkan Wang Xian'er terpukau oleh keajaiban ini. Dengan hati-hati, Wang Xian'er membentuk pita cahaya hijau untuk mengangkat Huo Yuhao tanpa menggerakkan tubuhnya, lalu memutuskan untuk membawanya kembali ke markas untuk pengawasan lebih lanjut. Kemenangan di puncak pegunungan Mingdao telah terwujud. Kepergian pagoda Dewa Kematian menandakan runtuhnya pertahanan Kekaisaran Matahari Bulan yang hanya menempatkan sedikit pasukan di sana. Meski kehilangan banyak alat jiwa, mereka berhasil menyelamatkan sebagian insinyur jiwa. Bagi Kekaisaran Bintang Luo, ini adalah keberhasilan besar, membuka jalan untuk kemajuan lebih lanjut. Anggota Akademi Shrek mengikuti Wang Xian'er kembali ke markas Angkatan Darat Lapangan Barat Laut. Malam itu penuh kejutan, terutama bagi Tang Wutong yang menyaksikan aksi heroik Huo Yuhao sejak awal.
Matanya berbinar melihat Huo Yuhao diselimuti cahaya hijau, namun wajahnya menunjukkan kebingungan bercampur perasaan yang sulit dijelaskan. Di markas, Wang Xian'er memeriksa Huo Yuhao sekali lagi, memastikan ia hanya perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, lalu meninggalkannya untuk fokus meningkatkan kultivasinya sendiri, menuju peringkat 96. Ia kembali ke wujud penatua dan pergi dengan tergesa. Anggota Akademi Shrek berkumpul di sekitar tempat tidur Huo Yuhao. Menghela nafas lega, pegunungan Mingdao telah direbut kembali, mengubah situasi di seluruh benua. Misi mereka selesai, dan tugas selanjutnya diserahkan kepada Adipati Harimau Putih. Susansi mengambil alih komando, mengatur jadwal jaga untuk merawat Huo Yuhao. Ye Guyi ditugaskan menjaga hingga fajar, diikuti Nan Ciu Ciu. Yang lain diminta beristirahat setelah malam yang melelahkan. Tang Wutong menatap Ye Guyi dan Huo Yuhao dengan pandangan penuh makna sebelum meninggalkan tenda, diiringi senyum nakal Susansi yang berusaha memicu hubungan di antara mereka. Di tenda, hanya Ye Guyi yang tersisa bersama Huo Yuhao. Ia menghela nafas, menyadari perasaannya tak terbalas, namun merasa bahagia bisa merawatnya. Dengan lembut, ia membersihkan noda darah dari wajah Huo Yuhao menggunakan handuk basah, berhati-hati agar tidak mengganggu pemulihannya. Wajahnya yang pucat perlahan menunjukkan tanda kehidupan. Meski auranya masih lemah, Ye Guyi hampir menyentuh wajahnya, namun menahan diri, hanya duduk di sisinya, menjaga dengan penuh perhatian. Di luar tenda, Tang Wutong diam-diam mengintip melalui jendela, meski meyakinkan diri bahwa tak ada yang akan terjadi di antara Huo Yuhao dan Ye Guyi. Ia tidak bisa menahan kecemasan. Melihat Ye Guyi membersihkan wajah Huo Yuhao, perasaan cemburu dan keraguan muncul di hatinya. Ia hampir menyerbu masuk ketika Ye Guyi mengangkat tangan ke wajah Huo Yuhao, namun menghela nafas lega saat Ye Guyi menarik tangannya kembali. Tang Wutong berdiri di luar, bergumul dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan, bertanya-tanya mengapa ia begitu peduli pada Huo Yuhao. Pagi itu, Wang Xian'er, dokter abadi Dongluo, memeriksa Huo Yuhao dengan wajah penuh semangat. Ia baru saja menembus kemacetan kultivasi dari peringkat 95 ke 96 setelah 60 tahun. Berkat energi kehidupan murni dari Huo Yuhao, ia pun bertekad memastikan pemulihan Huo Yuhao. Ia menemukan lorong-lorong jiwanya yang rusak pulih perlahan, didukung energi kehidupan kuat. Ajaibnya, lorong-lorong itu membeku saat rusak, mencegah kerusakan lebih lanjut dan memudahkan penyembuhan. Wang Xian'er yakin Huo Yuhao akan sembuh dalam 10 hari, sebuah keajaiban yang mengejutkannya. Ye Guyi, yang tak bisa tidur semalaman menjaga Huo Yuhao, tampak lega melihat anggukan puas Wang Xian'er. Ia merasakan keresahan Ye Guyi, menyadari jiwa bela diri mereka memiliki asal yang sama. Dengan lembut, Wang Xian'er mengalirkan kekuatan jiwa menyegarkan ke tubuh Ye Guyi, menenangkannya. Ia tahu perasaan Ye Guyi pada Huo Yuhao, namun juga sadar Huo Yuhao sudah memiliki kekasih. Wang Xian'er mencoba menenangkan Ye Guyi, mengingatkannya bahwa cinta tak selalu tentang memiliki, dan mendorongnya untuk melepaskan agar terhindar dari kesedihan. Saat Tan Ciu Ciu masuk menggantikan Ye Guyi, ia tampak kecewa melihat Huo Yuhao masih tak sadar. Wang Xian'er dengan lembut menggoda perasaan Nan Ciu Ciu pada Huo Yuhao, membuat wajahnya memerah. Meski ia bersikeras hanya Ye Guyi yang menyukainya. Dengan pengalaman 200 tahun, Wang Xian'er tersenyum, mengetahui perasaan mereka berdua. Ia berpesan agar tak menggerakkan Huo Yuhao demi menjaga lorong-lorong jiwanya, lalu pergi melanjutkan kultivasi. Ye Guyi dan Nan Ciu Ciu saling bertukar pandang, tersenyum kecil, lalu fokus menjaga Huo Yuhao. Nan Ciu Ciu menggerutu, mempertanyakan apa istimewanya Huo Yuhao yang begitu misterius untuk usia muda. Ye Guyi tersenyum, mengingatkan bahwa Nan Ciu Ciu pernah bilang menyukai pria dewasa. Namun, Ye Guyi juga mengakui mereka harus melepaskan perasaan pada Huo Yuhao, yang hatinya hanya untuk Wang Dong'er. Ia merasakan beban emosi Huo Yuhao, terutama setelah Wang Dong'er koma, membuatnya bertindak nekat dalam misi ini, seolah tak peduli pada nyawanya. Ye Guyi menduga Tang Wutong bukan Wang Dong'er, karena Huo Yuhao bersikap formal dan menjaga jarak. Ia hanya berharap Huo Yuhao menemukan kebahagiaannya kembali. Nan Ciu Ciu setuju dengan nada bercanda memuji kemuliaan Ye Guyi yang rela melepaskan. Di luar tenda, Tang Wutong diam-diam mendengar sejak Wang Xian'er pergi, mendengar tentang perasaan Huo Yuhao dan hubungannya dengan Wang Dong'er. Kesepian menyelimuti hatinya. Ia pergi tanpa suara, tenggelam dalam pikiran. Sepanjang hari, anggota Akademi Shrek bergiliran menjaga Huo Yuhao.
Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2, episode 125. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.